Ngawal korban penggelapan mobil nggak bisa. Ngawal pejabat makan malam bisa. Kalau orang susah yang minta tolong, dan alasannya prosedur. Sementara orang kaya padahal cuma naik sepeda, jadi kawal. Terus kalau ada kejadian, rakyat kayak kita ini harus lapor kemana? Ke Satpam BCA, biar disambut dengan senyum. Jujur heran ke sama aparat ladusing. Bener-bener nggak mau jalan kalau nggak ada cuan. Jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet. Ngawal korban penggelapan mobil nggak bisa. Ngawal pejabat makan malam bisa. Saya emang miskin, terus mau apa? Emang orang miskin nggak pantas hirup oksigen? Kayaknya haram banget deket sama orang miskin. Alergi ente sama orang miskin. Walaupun kami orang miskin, tapi tolong jaga lisan Anda kawan. Tempat kami memang di bawah, tapi kami bukan sampah. Baru ketemu langsung main ninja aja, dikira kami gas mobil. Mentang-mentang punya duit, gayanya udah kayak Raja Firaun. Jangan lupa follow. kalau nggak follow, Berarti konslet. Saya emang miskin, terus mau apa? Emang orang miskin nggak pantas hirup oksigen? Kayaknya haram banget deket sama orang miskin. Alergi ente sama orang miskin. Walaupun kami orang miskin, tapi tolong jaga lisan Anda kawan. Tempat kami ex-pejabat Mahkamah Agung korupsi 1 triliun. Rakus banget kawan. Coba bayangin 1 triliun nyimpan duit haram. Auto punya tiket neraka itu. Sekonslet ini para pejabat di Konoha. Selain itu ditemukan 51 kilogram emas batangan. Itu emas apa beras bulanan? Kok nyentoknya sampai 51 kilo? Gak yakin selama ini masyarakat udah tahu. Cuman mulut kita kegemok. Berurusan sama pejabat tinggi udah kayak ngadepin Fir'aun. Nasib rakyat udah kayak jeruk lemon. Kalau nggak ditekan ya diperas. Makanya sekarang kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu di Bali Respon. Biar nggak percuma gak keliling nyari tanda tangan komitmen para calon kepala daerah. Udah kayak pajaknya 12%. Masuk kategori tertinggi. Tapi penghasilan masyarakatnya terendah. Rekor dong. Masa nggak rekor? Kalau di negara lain penghasilan tinggi, pajak tinggi, itu mah biasa. Ini negara plus 62 bang. Dulu namanya negara Konoha. Cuman sekarang Hokage-nya udah pensiun. Makanya namanya dirubah jadi negara plus 62. Pokoknya negara ini nggak mau niru negara lain. Petaninya penghasilan terendah, tapi harga pupuknya termahal. Itulah keistimewaan negara ini kawan. Harus beda sama negara lain. Soal pajak 12%, mau kita teriak-teriak sampai amandel copot, nggak bakal didengar. Cuma buang-buang energi. Kita jadi rakyat yang harus kita pikirin sekarang, gimana caranya biar bisa tetap hidup. Yang gak heran, kok cuma beban hukuman koruptor yang diringanin. Coba sekali-sekali ringanin beban hidup masyarakat. Pajak udah gede, jadi kalau ngasih bantuan tolong jangan disunat.
Terus kalau ada dana hibah, jangan isi syarat harus milih calon tertentu. Di media ngomongnya ikhlas untuk rakyat, tapi kenyataannya ngasih bantuan kebanyakan syarat. Kalau kalian setuju sama Kak, tolong komen dan share video ini. Menurut Kak, kenaikan pajak harus memperhatikan situasi ekonomi masyarakat. Jangan sampai masyarakat jadi korban. Kalau masyarakat jadi korban, di Cina korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62 yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Alasannya karena berkelakuan baik. Sejak kapan orang korupsi masuk kategori berkelakuan baik? Lihat berita kayak gini, pasti banyak yang komen, udah jogetin aja. Biar jogetnya tambah enak, sebaiknya kita bikinin lagu besti. Jadi koruptor kalau udah nyetor, hukumnya kendor. Gak perlu diborgol, karena yang ngurus dah dikasih motor. Asik. Namanya koruptor ya udah pasti mainnya kotor. Tapi rakyat kecil cuma nyolong kompor, hukumnya gacor. Enak jadi koruptor, untung jadi koruptor. Kalau gini bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Keuntungan setinggi-tingginya, hukuman sekecil-kecilnya. Koruptor nih bos, kamplik dong. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Menurut Kak, koruptor tidak hanya harus dihukum berat, tapi juga harus dimiskinkan. Kalau tidak dimiskinkan berarti di Cina korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62 yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Alasannya karena berkelakuan baik. Sejak kapan